Berasal dari keluarga kurang mampu, Suwardi kecil sudah mencintai olahraga bela diri. Hanya berbekal latihan bela diri di kampung, Suwardi tak patah semangat untuk terus berlatih. Kedua orang tuanya hanya mampu menyekolahkan Suwardi sampai bangku SMP. Setamat SMP, Suwardi merantau ke Madura untuk membiayai hidupnya sendiri dengan berjualan bakso. Mencoba mengadu nasib. Mulai gak nih? Tenang. Kita bukan pengen berantem, justru kita pengen ngambil hikmah bareng dengan narasumber kita, Bang Steve Wardi ini, Masya Allah. Siap. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bakal ngobrol nyari hikmah nih, sekian banyak dari narasumber kita yang luar biasa. Dengan nama Steve Wardi atau julukannya a.k.a. Becak Lawu. Kalian mungkin kenalnya sebagai seorang fighter MMA, Masya Allah. Dengan sekian banyak prestasinya. Dan tentu sekian banyak kemenangan sudah beliau raih. Maka kita pengen lihat, kan nggak mungkin langsung jadi juara hebat kayak begitu. Pasti ada perjuangannya. Gitu. Izin ngobrol ya, tanya-tanya. Siap kok, aman kok. Masya Allah. Yang paling penting sih kita pengen ngambil hikmah perjalanan. Latar belakangnya dulu waktu awal sebelum di dunia yang sekarang ya. Siap. Awalnya gimana coba rekapan dari balik dari terlahirnya tuh di mana, tumbuh besar di mana sampai akhirnya di jalan yang sekarang. Bismillah, jadi dulu itu awalnya saya hanya seorang petani biasa. Hanya lulusan SMP aja. Terus pada waktu lulus SMP saya bekerja di luar, merantau, saya ke Madura jualan bakso. Wow, udah sekian banyak pernah dilakuin. Apalagi selain ke Madura jual bakso. Di Madura juga jadi petani garam pernah. Kemudian di Surabaya asongan yang jajain minuman-minuman Yang itu digendong gitu ya. dari base ke pelabuhan gitu. Ya, tidurnya di alun-alun Sidoarjo itu. Kita pakai kardus saja. Terus kemudian saya pulang ke Magetan jadi tukang sol sepatu. Sol sepatu pun Ya, pernah. pernah. Masya Allah. Apalagi yang pernah? Ke Cianjur, Kuli Pasar. Ya kita bawain belanjaan ibu-ibu itu. Yang paling unik apa kerjaan yang pernah dilakuin? Semuanya unik sih ya. Karena saya juga unik orangnya kan. Dulu saya paling unik mungkin itu ya, gali kabel. Gali kabel? Iya, gali kabel kabel setrum optik listrik? yang di pinggir-pinggir jalan itu. Internet Ya. gitu ya? Iya. Kita dibayar per meter itu, per meter 25.000 dulu. Wah, tapi jadi banyak ilmunya, banyak Iya. pengalaman ya. Ada lebih unik lagi, saya pernah jadi K9. Apa tuh? K9 K9 yang bawa anjing tuh. Oh. Buat anjing pelacak di Pekanbaru. Semua kerjaan itu tuh nyari sendiri atau ada yang Nyari sendiri. bukan teman ngajakin gitu? Bukan. Saya sepulang ke Bogor itu kan saya serabutan kadang-kadang jadi kuli bangunan, ngecatin rumah orang. Terus saya ngelihat postingan Fransino Tirta selaku CEO One Pride itu kan. Bagi kalian yang pengen berkarir di dunia MMA, silakan ikut audisi gitu. Itu awalnya. Iya, nah dan kondisinya itu istri baru melahirkan, keluar dari rumah sakit, kondisi keuangan juga sangat jelek banget. Iya, Karena karena belum saya- ada iya. tetap kan. Saya ngeluarin motor itu aja kan harus gadein motor saya, ngeluarin anak dari rumah sakit harus gadein motor. Nah, ke rumah sakitnya nanya BPKB-nya aja, BPKB-nya udah sekolah Pak, saya bilang gitu. Jadi, benar-benar masa-masa sulit banget. Dan anak-anak dan istri ikut ngerasain semua perjalanan. Iya, gitu ya. nah ketika motor saya gadekan di rumah sakit, saya tidak punya kendaraan kan. Ikut audisi itu saya naik sepeda dari Bogor ke Kelapa Gading. Bogor Kelapa Gading. Iya. Goes. Berapa Berapa jam itu Masya Allah? kalau nggak salah sekitar 3,5 jam atau 4 jam gitu. Saya berangkat subuh-subuh itu. Tapi berarti ada basic pencaksilat ya? Dulu ada pencaksilat PSHT, tapi dan sebenarnya kenapa saya sampai sekarang tetap membawa nama silat karena saya pengen silat ini juga menjadi raja di negeri sendiri, di samping silat juga bisa membanggakan nama daerah dan Indonesia pada umumnya. Masya Allah. Dan apa titik nadir, titik terendah di mana kan tadi perjuangan segitu banyak gitu. Pernah ada ngerasa kayak hidup gini amat, capek, perasaan pengen nyerah. Itu kapan mungkin pernah ada ngerasa kayak gitu? Titik terendah ya mungkin paling rendahnya pada saat anak saya harus keluar dari rumah sakit yang kembar itu, kondisi keuangan juga sangat jelek, banyak hutang di mana-mana, dikucilin banyak orang, dijauhin. Nah itu saya bingung mesti gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah
Allah memberikan jalan, dibukakan audisi itu. Dan sebelum kita tadi cerita tentang kayak audisi sampai Iya. MMA itu, Masya Allah, beneran teman-teman, bagi seorang laki-laki yang beneran ada jiwa qawamah di dalam hatinya, kadang kita laki-laki tuh siap ya Mas Weh, mau kita yang dibanting kayak kita yang banting tulang, tapi tolong jangan sampai orang-orang yang kita sayang yang akhirnya dapat kepahitan. Iya betul sekali. Selama ini juga kalau pulang kadang-kadang istri udah makan belum? Saya bilang udah, padahal saya kelapar sekali. Yang penting mereka makan gitu. Itu udah, wah saya bahagia lah gitu. Naudzubillah banget sih, pelajarannya luar biasa. Nah, Masya Allah, saya jadi penasaran itu pemirsa, gimana sih audisi yang namanya MMA itu di One Pride. Maka kita tanya ini audisinya kayak gimana, disuruh berantem kah atau gimana? Itu gimana Mas Wardi? Oke saya ceritain ya. Jadi Entar dulu ya. Kita balasnya nanti, jawabnya nanti di segmen selanjutnya. Untuk itu pemirsa tetap di acara Sah Selalu Ada Hikmah. Berapa lama dari pertama akhirnya fight pertama sampai akhirnya menggapai itu semua? sabuk. Jadi 2015 2016 maaf, kuasanya Allah Subhanahu wa taala saya bisa memenangkan pertandingan dan debut pertandingan saya itu 35 detik. Ada pro kontra nggak waktu daftar dari keluarga? Nanti Saya nggak Mas pernah bakal kena pukul atau gimana? saya nggak pernah bilang ke atau izin ke istri saya. Saya diem aja. Ketika kadang-kadang pulang bonyok, kenapa? Jatuh dari sepeda saya bilang gitu. Sah, selalu ada hikmah. Pemirsa, kita balik lagi sama Mas Wardi nih. Tadi saya udah penasaran terkait gimana audisi untuk ikut MMA. Saya juga penasaran nih, gimana pendapat keluarga? Karena tahu nih suaminya, ayahnya harus bertarung yang tentu pasti ada resiko luka. Itu gimana? Ikut audisi itu tahun 2015. Itu dalam satu hari semua? Dalam satu hari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Dinyatakan lolos akhirnya? Hari itu juga atau tunggu kabar lagi? Hari itu juga dapat keluar nilainya. Saya alhamdulillah dapat B+. Yang lolos kalau nggak salah sekitar 100 orang, separuhnya suruh ngulang. Berapa lama dari pertama akhirnya fight pertama sampai akhirnya menggapai itu semua? Sabuk. Jadi 2016 maaf. Nah itu saya ditaruh di satu bagan yang bisa dibilang tuh jujur dari panitia juga saya seperti kuda hitamnya lah gitu. Pelengkap saja buat batu loncatan yang atlet-atlet yang senior ini. Tapi ya kembali lagi ya mungkin ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala saya bisa memenangkan pertandingan dan debut pertandingan saya itu 35 detik. Menang kau? Iya, dan walau itu saat itu saya mikirnya saya datang untuk kalah doang. Kalau kalah saya dapat duit 2.500.000 saya bawa pulang untuk bayar utang sama ngasih nafkah anak istri gitu. Tapi niatnya dari awal gitu. Iya. Tapi ternyata yang saya dapetin saya menang berarti 2 kali lipat plus bonus pulang bawa duit 15 juta itu. Alhamdulillah sekali ya. Dan dalam waktu 35 detik. Iya. Teman-teman ada orang nyari duit 15 juta ya pemirsa ya. Nyari duit 15 juta tuh ada yang kudu kerja 6 bulan dulu. Ini 35 detik. Masya Allah. Kalau Allah udah pengen ngasih. Masya Allah. Ada pro kontra nggak waktu daftar dari keluarga? Nanti saya Mas bakal kena pukul atau gimana? Saya nggak pernah bilang ke atau izin ke istri saya. Karena saya tahu istri saya orang yang sangat setia. Terus dia juga udah ngelewatin masa-masa sulit, sakit. Saya nggak mau nambah bebannya lagi. Saya diem aja. Ketika kadang-kadang pulang bonyok, kenapa? Jatuh dari sepeda saya bilang gitu. Tapi kok bonyoknya sering, jatuhnya sering berarti saya bilang gitu aja kan. Iya, udah terlatih ya. Ada Iya. kondisi mungkin di mana ya pernah akhirnya mungkin ya sama-sama lapar bareng. Betul. Ya. Karena benar-benar teman-teman ini jadi makin nyadarin bahwa salah satu perhiasan yang paling luar biasa hadiah dari Allah itu benar istri soleha. Dan salah satu kalimat dari istri soleha dari zaman ulama terdahulu ya, mereka tuh sering berkata kayak gini Mas Odi. Kami, bilang ke suaminya, suamiku, kami, istri dan anak-anakmu, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Itu ucapan ya, didengar oleh suami, beneran itu nguatin. Tapi bandingin misalnya. Udah dapat hari ini duit banyak, atasan memuji, bawahan memuji, semua orang suka, klien pada berpuas dan segala macam. Nyampe rumah, istri malah berkata,
sampah yang bener aja. Masa cuman segini? Lihat tetangga kita, mobilnya lebih bagus dari kita. Ngaco. Itu rusak itu. Hari itu langsung jadi hari paling buruk padahal tadinya lagi luar biasa. Tapi ketika orang yang paling kita sayang malah justru na'udzubillah. Dan ini sering terjadi. Betul. Dan tadi kan nggak pernah menyesal gitu kan, bahwa semua kepahitan, titik terendah, enggak, semua biasa aja, rendah, dianggap rendah pun, enggak, tapi yang penting ada syukurnya. Kan Masya Allah. Dan masih ingat sudah berapa pertarungan yang udah pernah dilalui? Kalau untuk rekor sih kayak 14-3, jadi 14 tambah 3 aja. Itu jumlah pertandingan profesional saya. Yang profesional, Iya. ya, profesional. Sampai kan nggak pernah amatir, nggak pernah amatir. Dan yang paling berkesan yang mana? Momen apa? Paling Selama berkesan karir MMA ini? semua pertandingan saya berkesan, tapi ada satu yang berkesan mungkin karena hadirnya istri sana di arena ya. Banyak hikmah yang saya dapat ketika ada istri saya itu hadir di arena itu. Wajat. Jadi selama ini kan saya bilang ya seneng sih saya beliau tuh menuntut karena kan saya juga seorang laki-laki harus mencari nafkah, sudah kewajiban kan. Cuman nggak tahu kalau saya seperti itu nyari duitnya, sekeras itu terus. Ya ketika saya bermain terus pukulan ada darah-darah sedikit, nangis terus sepanjang pertandingan. Pas begitu pulang, ya iman dan takwa dia jauh lebih kuat ya gitu. Betul. Dan lebih mensyukuri ya dari Tapi saya. itu loh benar-benar teman. Pemirsa benar ya, lihat ya. Satu nih, buat orang yang mungkin di sana ngerasanya kadang so ganteng di luar sana, malah bukannya ada yang nangis kalau kena pukul. Kalau kita dipukul malah orang syukurin lo jadi orang jahat ya. Ini coba lihat ya, Mas Ardi Masya Allah punya istri setia, luka ditangisin, dan yang paling penting tadi Mas Ardi Masya Allah. Ketika ditanya momen paling berkesan, saya ngiranya tadinya mungkin pas ngangkat sabuknya kah, atau akhirnya karir gimana kah, tapi ternyata balik lagi, orang-orang yang tersayang. Bagi ketika akhirnya orang yang udah benar-benar jadi pria yang sebagaimana seperti seharusnya ya, terutama dalam Islam. Balik lagi, jadi pertanyaan hidupnya tuh udah berubah. Dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Hidupnya tuh udah nggak peduli saya bonyok, saya hancur, saya penyok, saya gimana, yang penting orang-orang yang tersayang terpenuhi, terbahagiakan. Amin. Itu baru benar-benar laki-laki sejati itu beneran. Nah pemirsa, itu kan kita sadar ya bahwa jadi juara itu perjuangannya panjang, berat. Tapi juga jangan disangka, setelah jadi juara juga pasti banyak banget ujiannya nih. Penasaran nih kan apa aja ujiannya? Kita tanya ke Mas Wardi ya. Gimana Mas? Nah ujian setelah kita... Bentar dulu. Kita habis ini aja jawabnya ya. Di segmen selanjutnya bersama Sah. Selalu ada hikmah. Nantikan selanjutnya. Ya. Kuping sampai gitu itu gimana cerita? Oh, ini modifikasi aja kok. Iya biar keren aja gitu. Jadi sering kena pukul. Ya resiko kita sebagai seorang petarung MMA ini ya daun telinga kita nih suka seperti ini. Sah, selalu ada hikmah. Istilah teman-teman. Selain jadi juara itu tentu pasti juga banyak ujiannya. Nah, kita udah tanya-tanya nih, tapi penasaran juga nih sama satu ujian selanjutnya nih. Pada Mas Wardi ini, ya. Kupingnya itu kenapa seperti itu tuh sekarang bentuknya? Izin bertanya. Ini ya. Ujian juga atau gimana itu? Enggak lah, ini modifikasi nih. Masya Allah, ya tuh di layar kelihatan. Maka ujiannya ini gimana nih? Waktu udah sukses segini, udah jadi ngerasain puncak karir, sempat jadi juara. Ujian-ujian selanjutnya tuh apa lagi yang dialamin? Ya pasti banyak ya ketika kita menjadi seorang juara, jadi ya kurang lebih public figure juga lah ya. Kita disorot banyak orang, ya godaannya banyak, terutama ya perempuan lah, terus kemudian pergaulan. Tapi ya untungnya dari kampungnya emang seperti ini orangnya nggak tergoda gitu. Ya. Kalaupun kita bikin sesuatu paling untuk promosi TV itu sendiri nggak masalah. Apalagi sadar dari awal juga bisa jadi bukan kitanya yang jago tarung atau kuat, ini mah Allah yang tolong aja. Iya betul sekali. Udah ada yang nentuin, rezekinya dari Allah. Karir kayak gini bisa ketemu audisi itu Allah yang pertemuin. Iya. Ya semuanya pertolongan. Terus akhirnya kita rusak cuman gara-gara mohon maaf
ya ada yang lebih muda mungkin atau nggak ada habisnya. Kita sekarang tertarik, tahun depan ada yang lebih muda dan lebih mulus Betul lagi. sekali. Tahun depannya ada lagi. Terus aja tiap tahun ada sampai nanti yang muda-mudanya udah nggak tertarik sama kita karena kitanya udah kisut. Iya betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Izin tanya ya. Ya, Ini kuping sampai gitu itu gimana cerita? ini modifikasi aja kok. Iya, biar keren aja gitu. Enggak. Jadi ini kalau istilah di fight itu cauliflower atau kembang kol. Iya kayak kembang kol. Jadi proses terjadi itu karena gesekan atau benturan. Heeh. Jadi Sering kena pukul. ya resiko kita sebagai seorang petarung MMA ini ya daun telinga kita nih suka seperti ini dan jadi kayak tulang gitu Iya rasanya. tadi saya udah megang tuh, benar-benar jadi kayak keras gitu batu. Cuman uniknya alhamdulillah nggak ganggu pendengaran ya, Enggak sih, nggak sama sekali ya. sama sekali enggak alhamdulillah. Dan karena emang ketika kita tarung kan emang nggak pakai pelindung kan, Ya, bener-bener betul. gitu aja kan. Yang namanya profesional kan kita minim pelindung, cuma ada glove, kemudian pelindung kemaluan, pelindung gigi, udah. Udah itu doang bener-bener. Silahkan. Kuping bener-bener, bertempur gitu. masya Allah. Yang penting udah laku kok, jadi saya nggak perlu khawatir ya gitu tentang Enggak, seperti masya ini. Allah, Ya. alhamdulillah. Mas Wardi minta pesannya dong, nasihat, motivasi buat semua pemirsa yang nonton nih, yang mungkin juga lagi ada momen di mana lagi kayak tadi, lagi titik terendah, kerjaan yang katanya mungkin dipandang sebelah mata sama orang, Iya. ngais-ngais uang yang mungkin kata orang nggak banyak tapi sampai harus segitunya, untuk bisa nyampe ke titik ini nih nguatinnya, minta nasihat dan motivasi dari Mas Wardi. Saya ngerasa nggak apa ya, mungkin nggak pantas untuk ngasih nasihat, saya cuman mungkin berbagi saja. Berbagi, Apa yang sudah saya lewat dalam hidup ini, kegagalan apa aja, untuk teman-teman yang melihat kegagalan saya cukup jadikan pelajaran. Jangan kalian juga mengalami kegagalan juga, pastinya. Kemudian ketika kalian mendapatkan diri di titik terendah, ingat rasa bersyukur itu. Karena ketika kita bersyukur, kita akan selalu ditambahin lebih. Betul. Seperti itu sih, pesannya mungkin bersyukur, jalan pembuka segalanya. Masya Allah. Bagian gitu pemirsa ya. Kita nggak syukur juga, tetap aja kayak begitu hidupnya. Jadi tinggal disyukuri, karena gini, kata nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita nggak terima takdir Allah, hidupnya gitu-gitu aja, belum lagi dosanya kufur itu dia. Amnesia, sok-sok lupa sama nikmat Allah. Tapi kalau kita syukuri, kita terima ikhlas, Allah ridho, mudah bagi Allah untuk mubah takdir kita. Bismillah insya Allah. Dan pelajarannya lihat teman-teman, semua yang dialami oleh Mas Wardi itu benar-benar fasilitas dari Allah, semuanya jadi amal soleh, jadi kebaikan untuk bahkan orang-orang tersayangnya, dan itu nggak ada yang Allah sia-siain sedikit pun. Pilihannya cuma gugurin dosa atau jadi tambah tinggi derajatnya di sisi Allah dan tambah mulia. Lihat aja Allah angkat derajatnya, belum lagi doa dari istri dan anak-anaknya, akhirnya mendapatkan keharmonisan itu semua, dan masya Allah. Dan itu nikmat yang jauh lebih besar. Yang paling penting juga ada lagi nikmat iman dalam hati. Maka ya sudah, kalau sudah ada bicaranya tentang iman, bagi orang beriman itu tidak ada yang tidak baik. Semuanya pasti baik. Tapi kalau ditanya apa sih yang baik bagi orang beriman, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Apapun karir kamu, apapun ujian hidup kamu, kalau pengen jadi baik sederhana. Jadiin jalan tambah dekat sama Allah, maka semuanya pasti jadi kebaikan. Udah capek ngejar yang kita suka terus, kata siapa sih yang kita suka itu baik? Lagian udah berapa kali keinginan kita tercapai, udah tercapai, kita masih ngambek melulu. Berarti kan sederhana, bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Nurut aja sama Allah, nanti Allah yang atur hidupnya ya. Makasih banyak Mas Wardi. Sama-sama kok. Terima kasih ilmu dan nasihatnya. Mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi Mas Wardi. Amin, Dengan amin, ditonton ya Allah. oleh sekian banyak nanti. Dan yang paling penting kita doakan selalu dijaga, dimuliakan, disehatkan, Amin, amin. ditinggikan derajatnya oleh Allah. Siap, Barakallah makasih fikum. banyak. Doain saya ya. Karim. Siap, pasti dong. Alhamdulillah. Barakallah pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah dia obrolan kita yang luar biasa, dialog dengan Mas Wardi. Mudah-mudahan pada bisa ngambil hikmahnya. Karena itulah dia kita acara sah. Selalu ada hikmah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi episode selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.